Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Guru. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun di rumah. Baiklah, kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 3. Pokok pembahasan kali ini yaitu mengenai perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Coba murid-murid perhatikan peta konsep berikut ini. Nah, mengenai perekonomian bangsa Arab sebelum Islam itu meliputi 3 hal, yaitu peternakan, pertanian, dan perdagangan. Bagaimana kelanjutannya? Mari murid-murid simak baik-baik keterangan Pak Guru berikut ini. Yang pertama, peternakan. Bisa murid-murid lihat pada gambar berikut ini. Ada beberapa unta dan orang yang lagi sibuk mengemasi hasil peternakan mereka. Peternakan menjadi sumber kehidupan bangsa Arab Badui. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan dilihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Jadi di bangsa Badui itu adalah sekelompok suku yang hidupnya berpindah-pindah beserta ternak mereka. Mereka tidak menetap di satu wilayah. Dia mencari lahan-lahan yang subur. Apa yang mereka ternak? Yang mereka ternak yaitu biri-biri, kambing, dan onta. Mungkin murid-murid sedikit bertanya mengenai binatang biri-biri. Biri-biri itu bentuknya mirip seperti kambing, cuman bulunya itu sangat tebal sekali. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan juga menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan mereka. Ada yang menjadi penggembala dari ternaknya sendiri dan juga ada yang mengembala ternak orang lain. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW dikisahkan sewaktu beliau itu di Bani Sa'ad, hidup di kalangan Bani Sa'ad, beliau itu juga bekerja menggembalakan kambing. Begitu juga Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud dan yang lain-lainnya. Jadi memang pekerjaan sebagian bangsa Arab itu memang menjadi peternak. Kalau tidak punya ternak ya mengembalakan ternak orang. Kesimpulan singkat dari pembahasan di atas yaitu peternakan ada di desa dan juga ada di kota. Mengenai hewan yang diternak yaitu binatang biri-biri, kambing, dan unta. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu terkait pertanian. Bisa murid-murid lihat pada gambar berikut ini. Nah, terlihat jelas bahwa banyak sekali tanaman korma di gambar tersebut. Ini menunjukkan bahwa korma di sana itu memang favorit. Lebih jelasnya, Pak Guru akan bahas lebih detail mengenai bagaimana pertanian Arab kala itu.
Pak Guru awali yang pertama yaitu daerah desa atau lembah. Lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau oase dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah-lembah subur itu mempunyai mata pencarian sebagai petani. Apa yang mereka hasilkan? Pertanian mereka meliputi sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian mereka kemudian mereka jual di perkotaan seperti di Mekah dan di Madinah. Yang kedua yaitu daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti kota Yaman, kota Taif, kota Madinah, kota Najd, Khaybar, dan yang lainnya, mereka juga menggantungkan sumber kehidupan mereka pada pertanian. Yang ketiga, daerah pesisir pantai. Pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Contohnya kota Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum, juga kopi. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan, artinya hanya menunggu datangnya hujan. Kalau sudah ada hujan baru mereka bisa menanam. Sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija. Jadi palawija contohnya itu ya bumbu-bumbu, kacang-kacang dan lain sebagainya. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arab. Jadi yang didagangkan mereka itu ya termasuknya ya hasil tani mereka. Kesimpulan singkat bisa murid-murid lihat pada gambar yang berikut ini. Dari gambar ini terlihat bahwa pertanian itu tersebar di kota, di desa, bahkan di pesisir pantai. Adapun hasil pertanian mereka itu meliputi korma, gandum, kopi, jagung, padi, buah-buahan, serta sayur-sayuran juga palawija. Dari semuanya itu yang paling favorit adalah buah korma. Jadi buah korma itu adalah merupakan tanaman primadona di wilayah Arab pada umumnya. Tapi di sana juga ada tanaman yang lainnya. Cuman ciri khasnya mereka itu adalah kurma. Yang ketiga yaitu perdagangan. Bisa murid-murid perhatikan pada gambar berikut ini. Banyak unta yang membawa barang-barang bersama rombongan untuk menuju ke suatu wilayah. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah, Madinah, mayoritas bekerja sebagai pedagang. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki. Masya Allah, bisa murid-murid bayangkan ya, berjalan kaki. Tetapi juga ada yang naik unta, juga ada yang naik kuda. Kemana mereka berdagang? Negeri tujuan mereka antara lain yaitu negeri Syam, kalau sekarang namanya Syria, negeri Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Negeri-negeri itu sangat jauh sekali dari Makkah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari.
Jadi bisa dibayangkan jalan kaki, naik onta, naik kuda, berhari-hari menuju luar negeri. Kalau sekarang enak, pakai pesawat, kereta, motor, mobil, dan lain-lain. Biasanya mereka berangkat secara berombongan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Jadi kalau ada pertanyaan kafilah itu apa? Kafilah itu rombongan. Rombongan dagang. Mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Apa sih yang mereka dagangkan? Yang mereka dagangkan antara lain kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit binatang, dan minyak wangi. Sewaktu kembali dari daerah tujuan, mereka tidak hanya membawa uang, tapi mereka juga kulaan dari negeri itu seperti gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian. Untuk diapakan barang-barang itu? Ya tentu untuk dijual di daerah asal mereka, seperti Makkah dan Madinah. Jadi berangkat bawa barang, dijual di sana, setelah dapat untung kulaang meneh dari sana yang tidak ada di kota mereka, dibawa pulang dijual di kota mereka. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Ukas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Dzil Majad, dan Pasar Majnah. 3 pasar itulah yang terkenal di Makkah. Yang terakhir mengenai sistem perdagangan bangsa Arab kala itu. Kebanyakan bangsa Arab kala itu dalam berdagang itu menggunakan sistem riba. Kalau murid-murid belum tahu sistem riba itu seperti apa, nanti bisa dijelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Intinya, mereka itu untung-untungan, sering berspekulasi. Riba, jika dia itu meminta untung, ya mintanya banyak sekali. Jika dia rugi, ya banyak sekali. Contohnya dia membeli kebun kurma yang kurmanya itu baru berbunga, belum kelihatan buahnya, belum tua, mereka beli, tetapi baru berbunga. Nah, itu kan untung-untungan. Kalau tidak untung ya rugi, artinya kalau bunga nanti jatuh tidak jadi buah kan rugi. Nah, itulah yang dimaksud riba. Dan itu saat ini dilarang oleh agama Islam. Dan orang Arab menggunakan transportasi manual, tidak seperti saat ini modern. Apa saja transportasi manual mereka? Yaitu berjalan kaki dan naik onta. Ada yang naik kuda. Kenapa mereka memilih unta sebagai kendaraan mereka untuk berdagang ke negeri yang jauh itu? Itu karena unta itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, dapat bertahan hidup meskipun tidak minum berhari-hari. Itulah kelebihan unta. Dan untuk menembus padang pasir, unta itu sangat tangguh. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru terkait sistem perekonomian bangsa Arab sebelum Islam. Untuk lebih jelasnya, jika murid-murid punya sumber lain, bisa murid-murid baca-baca atau bisa tanya orang terdekat seperti bapak, ibu,
kakak, dan lain sebagainya. Mohon maaf jika Pak Guru ada kesalahan dalam berucap atau yang lainnya. Sekarang Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.